Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Selamat sore saudara-saudara yang terkasih. Mengapa Anda menjadi seorang Katolik? Masing-masing orang akan menyebutkan banyak alasan mengapa ia menjadi seorang Katolik, bahkan bangga menjadi seorang Katolik. Karena sakramen-sakramen gereja, karena suksesi apostolik, karena tradisi-tradisi suci, dan lain sebagainya. Itu semua benar, dan itulah alasan mengapa kita menjadi seorang Katolik. Tetapi alasan utama mengapa kita menjadi seorang Katolik adalah karena sakramen Ekaristi. Gereja dengan sangat indah mengajarkan kita bahwa sejak awal mula Allah telah merencanakan pendirian gereja. Dan di dalam Yesus Kristus, gereja itu dinyatakan secara penuh. Gereja oleh Kristus sendiri mendirikan gereja itu pertama-tama dengan strukturnya, yakni melalui pemilihan ke-12 para rasul dan Petrus sendiri sebagai kepala di antara para rasul lainnya. Tetapi lebih-lebih lagi, gereja itu lahir dari Ekaristi dan direalisasikan oleh Yesus Kristus di atas salib. Ekaristi adalah alasan satu-satunya mengapa kita menjadi Katolik. Ekaristi bagi kita sumber puncak dari seluruh kehidupan kita. Di dalam Ekaristi kita bertemu dengan Yesus yang nyata, bukan menyerupai Yesus. Sebelum Yesus diserahkan kepada maut untuk penebusan kita, Ia mengadakan perjamuan malam terakhir dengan para rasulnya. Ia mengambil roti dan memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada mereka seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diberikan kepadamu." Kepada orang-orang Yahudi Yesus menegaskan, "Nenek moyangmu telah makan mana tetapi mereka mati. Namun barang siapa yang makan tubuhku dan minum darahku, ia tidak akan mati, ia akan hidup untuk selama-lamanya." Ingat, barang siapa makan tubuhku dan minum darahku. Itu yang ditegaskan oleh Yesus. Mengapa? Karena kata Yesus, tubuhnya adalah benar-benar makanan dan darahnya benar-benar minuman. Maka ketika kita menyambut tubuh Tuhan dan meminum darahnya dalam Ekaristi suci, kita bersatu dengan Tuhan. Dan jelas bagi kita, Tuhan menjanjikan keselamatan abadi. Barang siapa makan tubuhku dan minum darahku, aku di dalam dia dan dia di dalam aku. Bukankah itu sesuatu yang luar biasa? Dapatkah keterbatasan kita sebagai seorang manusia mencerna pemberian Tuhan yang sangat mulia dan agung ini kepada kita? Saudara-saudaraku yang terkasih, janji keselamatan Tuhan yang ditegaskan oleh Yesus kepada kita itu secara nyata direalisasikan di dalam perayaan Ekaristi ketika imam, bukan karena tindakannya sendiri, tetapi karena Yesus sendiri yang bertindak in persona Christi, ia mengambil roti lalu mengucapkan doa-doa berkat atasnya, dan seperti yang diungkapkan oleh Yesus pada malam terakhir, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Terimalah dan minumlah, inilah darahku yang ditumpahkan bagimu. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Menjadi seorang Katolik, menjadi sahabat-sahabat Tuhan, menjadi seorang Katolik, menjadi putra-putra yang ditebus oleh Tuhan. Menjadi seorang Katolik berarti menerima warisan kerajaan surga dari Tuhan.
Tuhan tidak pernah menjanjikan sesuatu yang abu-abu, yang abstrak. Tetapi Tuhan sendiri dalam tubuhnya yang dikurbankan di dalam altar kudusnya turun dari surga dan menjadi santapan kita. Dia yang oleh mata jasmani kita melihatnya sebagai roti putih, tetapi oleh iman yang benar kita meyakininya sebagai tubuh Tuhan sendiri. Saya rasa inilah alasan pertama dan utama mengapa kita menjadi Katolik. Oleh karena itu, mari kita berpikir, mari kita merefleksikan diri. Sebagai seorang Katolik, apakah saya sudah sungguh-sungguh bertemu dengan Tuhan dalam perayaan Ekaristi? Apakah saya sudah betul-betul menempatkan diri sebagai putra-putri Allah yang layak mendapat warisan kerajaan surga itu? Atau saya masih bertindak seperti seorang anak tiri yang dalam waktu-waktu tertentu akan menyangkal bapakku dan meminta warisanku, kemudian hilang, dan pada saat di mana aku membutuhkannya, aku akan datang kepadanya dengan permohonan maaf. Bapa, aku telah berdosa di hadapan-Mu. Memberkati kita.